Sobat calon guru semuanya, baru saja rilis rekapitulasi data Pemda, yaitu berisi daftar nama pesaing seleksi P3K 2024. Nah, di sini nanti kita akan bisa mengetahui yaitu berapa jumlah pelamar sesuai dengan formasi yang kita pilih, yang nantinya akan bersama-sama untuk mengikuti seleksi CAT-PKN, yaitu seleksi kompetensi. Dan kemudian bagaimana cara memanfaatkan data rekapitulasi pelamar sehingga nanti kita bisa optimis untuk lulus P3K tahun ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk teman-teman yang pelamar P3K tahap 1, di sini untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini kan tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 November. Nah, kemudian untuk daftar nama yang lulus di sini sudah disampaikan, dan juga jumlah pelamar yang lulus seleksi administrasi nantinya menunggu di masa sanggah, kemudian jawab sanggah, kemudian nanti di pengumuman pasca sanggah. Setelah itu nanti penarikan data final seluruh peserta yang lulus seleksi administrasi untuk dilakukan penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, sedangkan nanti di sini pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi diumumkan di tanggal 26 sampai dengan 26 November sampai dengan 1 Desember 2024 ya. Nah, kemudian di sini nanti kita ikut seleksi kompetensi tanggal 2 sampai dengan 19 Desember 2024. Dan di sini nanti seluruh peserta yang lulus seleksi di pasca sanggah nanti akan ikut seleksi kompetensi. Nah, tentunya teman-teman penasaran ini, yaitu yang ikut seleksi kompetensi sesuai dengan jabatan formasi yang kita pilih itu kira-kira berapa, dan juga nanti memperbutkan formasi berapa. Kemudian untuk daftar namanya siapa saja ini. Dan di sini kita ambilkan dari salah satu contoh Pemda ya. Nanti teman-teman bisa mengecek di daerahnya masing-masing apakah juga disajikan yaitu daftar nama peserta yang lulus dan juga tidak lulus. Kita ambil contoh dari Kabupaten Magelang teman-teman, yang mana dalam pengumumannya ini disampaikan bahwasanya seleksi P3K untuk tahap 1 atau periode 1 itu adalah untuk pelamar prioritas, kemudian THK 2, dan juga untuk honorer yang terdaftar di database PKN. Nah, selanjutnya pendaftaran di sini dilakukan secara online ya. Nah, selanjutnya di sini untuk pelamar seleksi P3K di Magelang periode 1 yang nomor registrasinya dan juga namanya tercantum dalam lampiran ini, maka dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sedangkan pelamar yang tidak tercantum dalam pengumuman ini maka dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Bagi yang tidak lulus ini bisa mengajukan sanggah. Nah, di sini kita berfokusnya pada poin yang ketiga, yaitu pelamar P3K yang namanya tercantum dalam lampiran ini maka lulus seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan kita cek di alurnya, setelah kita lulus seleksi administrasi kan nanti tahapan berikutnya itu ikut seleksi kompetensi. Nah, berarti di lampiran ini kita bisa mengetahui nih, yaitu daftar nama peserta yang nanti akan ikut seleksi kompetensi. Dan berikut ini adalah sebagai contohnya, yaitu daftar nama peserta yang lulus seleksi administrasi P3K untuk yang formasi P3K guru ya. Ini jenis formasinya P3K guru. Nah, di sini terdiri dari nomor registrasi, kemudian ada nama, kemudian formasi jabatan yang dilamar. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman itu jabatan yang dilamar itu adalah misalkan guru kelas SD ya, maka di sini yang di formasi jabatan dari per peserta by name ini adalah guru kelas SD, berarti inilah yang menjadi pesaing kita. Jadi di sini di halaman 1 saja ini ada 1, 2, 3, kemudian ada 4, 5, 6, banyak banget ya. Jadi formasi guru kelas SD. Kemudian yang di sini adalah untuk formasi guru matematika. Kemudian di sini untuk guru IPA, guru bahasa Indonesia, PJOK, pendidikan agama Islam, seni budaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita cek yaitu untuk jabatan fungsional P3K guru. Di sini untuk terbanyak sepertinya di guru kelas ya, ada PKWU juga. Oke, di sini masih di P3K guru, ternyata di daerah sini untuk pendaftar tahap satunya cukup banyak ya. Kemudian untuk P3K tenaga kesehatan, ini perawat rampel, kemudian asisten apoteker dan lain sebagainya. Kemudian untuk P3K teknis di pendaftar tahap 1 sepertinya sudah cukup banyak ya, mulai dari operator layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, kemudian pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ini jumlahnya itu ada 2296.
Nah, di sini dari klasifikasi yaitu per jabatan untuk per jenis formasi, maka teman-teman bisa memanfaatkan yaitu untuk mengetahui apakah kita itu nanti optimis untuk bisa memenangkan yaitu jumlah formasi yang ada. Misalkan saja di sini kita lihat yaitu antara jabatan fungsional guru, kemudian P3K tenaga kesehatan dan juga tenaga teknis. Yaitu teman-teman bisa mengklasifikasikan, ini kan kalian bisa hitung ya, yaitu yang P3K guru itu berapa. Misalkan untuk jabatan formasi guru kelas SD misalkan ada 100. Kemudian untuk pelamar di tahap 1 ini kalian hitung, yaitu guru kelas SD ini berapa, 1, 2, 3 dan seterusnya. Perjabatan ini bisa dihitung. Nah, sehingga dengan mengetahui jumlah pendaftar PGSD misalkan ada 200, nah berarti di sini nanti pesaing kita itu 1:2 ya. Karena formasinya 100, yang mendaftar ini adalah ada 200. Nah, sehingga kalau misalkan kita klasifikasikan sebagai contohnya seperti ini ya, yang sudah terklasifikasikan. Nah, di sini untuk jabatan ini teman-teman bisa dapatkan dari sini, yaitu per jabatan ya, kolom jabatan. Kemudian untuk kuotanya ini teman-teman bisa ambilkan data dari data pengumuman ya, pengumuman pengadaan. Itu kan ketika pengumuman pengadaan P3K 2024 itu kan ada kuota formasinya berapa ya. Misalkan agama Islam itu formasinya ada 1, agama Kristen ini ada 1. Nah, selanjutnya dari data ini, dari data rekapitulasi dari Pemda ini kalian bisa manfaatkan untuk mengisi pada kolom pendaftar. Nah, misalkan saja untuk guru agama Islam itu formasinya hanya ada 1, kemudian pendaftarnya setelah dijumlah dari rekapitulasi daftar nama pesaing ini adalah ternyata di tahap 1 saja itu ada 166. Kemudian agama Kristen ini adalah kuotanya 1, pendaftarnya nggak ada ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini adalah formasinya ada 7, kemudian pendaftarnya ada 9. Bahasa Inggris ini adalah formasinya ada 3, pendaftarnya ada 4. Nah, kalau misalkan seperti ini nanti dari pendaftar tahap 1 yang lulus adalah 3, yang 1 belum bisa lulus ya. Karena apa? Karena formasinya hanya ada 3. Kemudian BK ini ada 5, pendaftarnya nggak ada ya. Kemudian untuk IPA ini adalah kuotanya ada 2, kemudian pendaftarnya nggak ada. Kemudian untuk guru kelas SD ini sangat banyak ya, jumlah formasinya ada 83, pendaftarnya ini ada 100, untuk kuotanya ada 87, kemudian untuk pendaftarnya ini ada 183. Nah, di sini yang paling enak itu ketika teman-teman setelah menghitung seperti ini, kalau misalkan jumlah formasinya lebih besar daripada jumlah pendaftar, maka itu optimis kita lulus di angka tahun ini. Contohnya mana? Contohnya ini. Contohnya PJUK itu jumlah formasi 30, namun yang mendaftar adalah 10. Kemudian PKN jumlah formasi 10, yang mendaftar adalah 2. Kemudian untuk seni budaya ini adalah ada 6 kuota, yang mendaftar hanya ada 2. Kemudian untuk yang TIK ini adalah ada 74 ya formasinya, sedangkan yang daftar ini adalah ada 30. Nah, teman-teman bisa dicek ya untuk daftar nama. Di sini kalian bisa lihat namanya, pesaingnya, dan juga untuk formasi yang mereka ambil. Itulah nanti yang akan menjadi pesaing kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.